Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan. Selamat pagi untuk kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa untuk kita mensyukuri Tuhan dan kembali kita menyerahkan hidup kita agar Tuhan bimbing kita sepanjang hari baru yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari baru yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami beraktivitas kepada aktivitas kami masing-masing. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami. Namun sebelumnya kami akan mendasari seluruh aktivitas kami dengan doa dan juga renungan firman Tuhan pada pagi ini. Berkati kami dari kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih nama Tuhan, saya bacakan firman Tuhan bagi kita. 2 Korintus pada pasal yang ketiga, ayat 2 sampai dengan ayat ketiga dikatakan demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudaraku, tema kita pada pagi hari ini, hidup kita adalah kitab yang terbuka. Konteks pembacaan kita sebenarnya adalah bahwa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa dia tidak membutuhkan suatu pujian dari siapapun juga, tetapi dia mengatakan kepada mereka bahwa engkau adalah puji-pujian kami. Dan kemudian dikatakan bahwa karena ternyata benar bahwa kamu adalah surat Kristus. Saudara, sadar atau tidak sadar bahwa kita adalah orang-orang yang selalu menulis. Bukan menulis dengan pena kita, tetapi menulis dalam perjalanan sejarah. Perjalanan sejarah kehidupan kita. Biarlah kiranya seperti Rasul Paulus, bahwa perjalanan sejarah hidupnya, terkhusus pelayanannya, yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena begitu banyak orang yang percaya melalui pelayanannya. Ada jemaat di Korintus, ada jemaat di Efesus, di Filipi, di Kolose, dan di berbagai tempat lainnya, adalah buah-buah pelayanan dari Rasul Paulus. Mereka adalah seperti tulisan sejarah yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Saudaraku, saya juga teringat dengan satu pujian yang sangat indah di dalam nyanyian pujian yang diterbitkan oleh Lembaga Literatur Baptis. Dikatakan, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Maka ketika kita menjalani kehidupan yang merupakan perjalanan sejarah yang sedang kita tulis, biarlah di sana dapat terlihat secara jelas ada Kristus yang dimuliakan. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang kita boleh lakukan untuk dikenang di kemudian hari. Dan tentunya semua itu menjadi alat kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada banyak orang yang gagal menjadi berkat
Bahkan tatkala dia disebut sebagai seorang Kristen, tapi gagal menjadi terang, gagal menjadi berkat. Karena apa yang dia tulis dalam hidupnya, karena apa yang dilakukan dalam hidupnya, bukanlah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus berkata bahwa kamu adalah surat-surat Kristus yang ditulis oleh tangan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Demikianlah Rasul Paulus menjalani kehidupannya, sehingga nyata jelas Kristus yang hidup melalui hidupnya. Yesus dimuliakan melalui hidupnya, dan buah-buah dari hidupnya terlihat jelas bahwa banyak orang menjadi percaya. Saudaraku, mari kita juga menjadi alat di tangan Tuhan. Sekecil apapun yang Anda lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, semuanya itu sangat berarti, dan tak satu pun yang dilupakan Tuhan. Apapun yang Anda perbuat, jika itu untuk kepujian Tuhan, kemuliaan Tuhan, maka akan banyak orang diberkati melalui hidup saudara. Oleh karena itu, biarlah hidup kita akan mencerminkan kasih Tuhan. Biarlah dari hidup kita dapat terbaca tentang kasih Tuhan. Biarlah melalui hidup kita akan terbaca tentang kemurahan Tuhan. Dari hidup kita akan terbaca tentang keagungan Tuhan. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan untuk Dia memampukan kita sebagai alat di tangannya untuk mempermuliakan nama Dia. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau memberikan kami kesempatan sebagai surat yang hidup, sebagai kitab yang terbuka, untuk dapat dibaca oleh sesama kami, untuk dapat dibaca oleh banyak orang tentang kasih Tuhan, tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, tentang kebaikan Tuhan yang boleh terpancar melalui hidup kami. Mampukan kami, tolonglah kami ya Tuhan. Lalu Bapa, sebentar lagi kami beraktivitas, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan jika ada yang lemah, biarlah Engkau menguatkan. Jika ada yang susah, Engkau menghiburkan. Jika ada yang berkekurangan, Tuhan beri kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudaraku, pergilah kepada aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Memberkati kita semua sampai ketemu di edisi berikutnya.